Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, masuk ke dalam surga merupakan sebuah dambaan bagi umat Islam. Setiap umat Islam atas izin Allah pasti memasukinya. Akan tetapi bagi yang memiliki dosa yang belum diampuni oleh Allah, ia terlebih dahulu akan mencicipi panasnya api neraka sebelum kemudian masuk ke dalam surga. Di antara orang-orang yang masuk ke dalam surga, ada di antara mereka yang akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para hamba-hambanya. Lantas, apa yang menyebabkan ia mendapatkan mahkota di surga? Benarkah mahkota itu didapat karena berzikir? Adakah amalan lain yang bisa mendapatkan mahkota di surga? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Penyebab seseorang mendapatkan mahkota surga. Mahkota surga merupakan pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghargaan khusus kepada para hambanya. Salah satu cara agar seseorang mendapatkan mahkota kelak di dalam surga adalah dengan berzikir kepada Allah. Hal ini merupakan perintah langsung dari Allah. Bahkan Allah menganjurkan kita untuk selalu berzikir sebanyak-banyaknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 17-18. Begitu mulianya orang yang selalu berzikir kepada Allah ini, sampai-sampai Allah akan memberikannya mahkota di surga. Bacaan zikir ini tidak sembarangan karena ada zikir khusus yang dapat menyebabkannya mendapatkan mahkota di dalam surga. Zikir itu adalah la haula wala quwata illa billah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abu Musa al-Ash'ari ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kutunjukkan kepadamu satu mahkota dari mahkota surga? Kemudian aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam penjelasan syarah Safinah An-Najah, Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah menyebutkan bahwa makna kalimat la haula wala quwata illa billah adalah tidak ada yang menghalangi dari maksiat kepada Allah melainkan dengan pertolongan Allah. Tidak ada pula kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah selain dengan pertolongan Allah. Dengan demikian, orang yang berzikir dengan kalimat la haula wala quwata illa billah berarti ia menyadari bahwa hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan dan kekuatan. Hal ini merupakan cerminan sebuah penyerahan diri dalam segala urusan kepada Allah, Sang Pencipta segala nikmat dan mara bahaya. Amalan lain yang menyebabkan seseorang mendapatkan mahkota surga. Amalan lain selain berzikir kepada Allah yang bisa mendapatkan mahkota surga adalah dengan selalu membaca Al-Quran, menghafalkannya, dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Amalan ini sungguh mulia karena bisa memberikan mahkota bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kedua orang tuanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Muaz Al-Jurhani berkata,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Seandainya berada di rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang yang mengamalkannya? Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Syekh Maulana Zakaria Al-Handalawi dalam kitab Fadhail Quran menjelaskan, berkah dari membaca dan mengamalkan Al-Quran adalah orang tua si pembaca akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Matahari yang jaraknya jauh saja begitu terang sinarnya, apalagi jika matahari itu berada di dalam rumah, tentu akan lebih terang dan berkilauan. Di samping akan mendapatkan mahkota di dalam surga, kedua orang tuanya juga akan dipakaikan pakaian yang sangat mulia yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Buraidah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan kepadanya sebuah mahkota yang terbuat dari nur atau cahaya, dan kedua orang tuanya akan dipakaikan dua pasang pakaian yang sangat indah tiada bandingnya di dunia ini. Orang tuanya akan bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa kami diperlakukan seperti ini? Allah menjawab, ini adalah pahala bacaan Al-Quran anakmu. Hadis riwayat Hakim. Dalam riwayat lainnya dijelaskan, Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang wajahnya cerah, lalu bertanya kepada penghafalnya, kamu kenal saya? Sayalah yang membuat kamu bergadang tidak tidur di malam hari dan membuat kamu kehausan di siang harimu. Kemudian diletakkan mahkota kehormatan di kepalanya, dan kedua orang tuanya diberikan pakaian indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Lalu orang tuanya menanyakan, ya Allah, dari mana kami bisa diberi pakaian seperti ini? Kemudian dijawab, karena anakmu belajar Al-Quran. Hadis riwayat Tabrani. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan amalan yang bisa mendatangkan mahkota kelak di dalam surga. Amalan itu adalah dengan berzikir la haula wala quwata illa billah dan selalu membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Oleh karena itu sangat dianjurkan bagi kita untuk mengamalkan amalan ini. Semoga dengan itu Allah memberikan kemuliaannya kepada kita dengan juga mendapatkan mahkota kelak di dalam surga. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.